Tak ngas tete kebelecar gitu. Ulon laon ki buru lecen bolan. Ini kon biasa kan tadi kan lumayan. Thank you. Berapa rumah di sini, Pak? Di sini ya ini kalau di sini berdua aja, ada tetangga tapi jauh agak ke bawah. Oh, maksudnya rumahnya berjauhan ya dari sini nggak dapet ya? Kok pas sampean punya rumah di sini di tengah apa nih? Termasuk di tengah alas ini Pak ya? Tengah alas Lembun nah ya Pak ya? Tengah kebun kopi. Oh, sampean bapaknya Mbak Fitri. Bapak saya lagi di Jakarta. Jakarta. Oh, sampean siapa Pak? Pak cuma si lebih tua. Kakak Epar. Kakak Oh. Epar hangan kakak kandung. kakak kandung Epar. Epar. Rakana. Tinggal di sini semua. Bentar saya tinggal di sana di. Di mana? Jawa. Ada masjid itu. Oh, gitu. Di atas. Umi nggak bawa kue. Ya malah berlebihan kasar. Itu ada teh gelas bisa Nggak dibuka. bawa kue. Itu ada teh gelas bisa dibuka. Neka. Takut itu disebut. Iya. Kenapa? Takut saya dibawa ke kantor polisi. Oh, gitu. Yang mulai dari kemarin kan kedatangan itu terus. Iya. Taruh aja di tengah sini dulu lah. Minta tolong Pak sampai di tengah aja Pak. Nah, ini ada coklat mau. Taruh di. Itu dikasih sama Bu Mama itu. Ambil. Iya. Itu yang merah Pak. Taruh sini sekali. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikupas saya. Jumpa lagi sama Umi, Ratu Nolainya Indonesia, sang maestronya Jember yang punya salam 3 jari Nolai. Jangan lupa bahagia. Di kesempatan yang bukan sangat menggembirakan bagi saya ya, sangat gugus. Termasuk ironis, ironis, jangan dipelintir, kalau dipelintir bahaya. Ironis, saya bersusah payah datang ke sini, termasuk dengan tekad dan niat yang suci serta perjuangan saya bersama dengan Gus Mama, yaitu Ketua DPC Partai P3 Jember yang selalu, saya ingatkan ya, selalu ya, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, para anak yatim dan juga para kaum duafa. Oke, saya tidak mengurangi rasa hormat Umi kepada kalian semua subscriber saya. Saya di sini alhamdulillah diterima dengan baik. Nggak harus buka pintu sendiri ya bos ya, beni maling di namoy monreng namoy tamoy ya tidak iya terima. Jadi kalau kita mau silaturahmi ke rumah orang itu harus dengan sopan santun, harus mengucapkan salam karena kita orang muslim. Al-Muslim, Ahlul Muslim, orang Muslim itu adalah saudara. Kalau kita niatnya baik, datang baik-baik, buktinya Umi diterima semua di sini ya Pak ya. Diterima ya, alhamdulillah. Apa ada yang nggak suka Umi datang ke sini? Alhamdulillah, tuh kan kalau niatnya kita baik, kita pasti diterima sama tuan rumah. Oke, ini Umi mau tanya langsung sama Mbak Fitriani ya. Ini Mbak Fitriani. Mbak, saya sempat lihat kabar Mbak ini kan termasuk wanita pemberani ya, sayang. Wanita pemberani. Karena panik juga didatangi sampai banyak orang. Oh, panik ya. Jadi awalnya sampean kena panik. Kok pas sampean punya inisiatif langsung ambil HP ngerekam gitu tuh gimana? Kan termasuk orang panik kan nggak mungkin pas fokus megang HP itu Mbak. Iya, tadinya kan emang nggak ada niat mau ngerekam kan. Ini ada polisi masuk sampai kesini. Masuknya kemana Mbak? Ya di sini. Oh, masuk di rumah sini. Lewat pintu sini ya. Oh, lewat dapur. Dapurnya termasuk tanah ya Mbak ya. Oh, dapurnya Motor situ. saya ada di dapur kan. Polisi masuk ke sini. Ayo keluar vaksin. Nah, Bilangnya keluar vaksin itu maksa apa gimana Mbak? Ya. Ayo keluar vaksin itu kan kata-kata termasuk tindakan kekerasan ya. Keluar vaksin gitu. Apa enggak, Mbak, ayo ke depan ini ada petugas dari Naskes gitu, enggak bilang kayak gitu? Enggak, ayo keluar vaksin. Keluar sampai sini udah penuh di dapur. Keluar nyampe mana? Ya, di sini. Ini, pintu dapur ini ya. Ini orang-orang itu langsung pegang motor saya. Mana surat-surat? Loh, ini petugas apa ini?
Ambil surat-suratnya, kalau tidak motornya akan dibawa ke Kapolsek. Ya silakan dibawa kata. Ambil mana surat-surat? Saya ambil, saya ke kamar, ambil ini ke PKB ke kamar. Saya masuk ke kamar BPKB ini. atau STNK? Pertama ambil PKB di dalam kamar. Terus saya ini ambil STNK, terus keluar lupa bawa PPKB-nya, malah ketinggalan. Jadi keluar cuma bawa STNK. Terus udah lihat motor itu di jungkir balikin itu. Terus ini saya ambil HP ke kamar. Ambil HP. Oh gitu. Ambil HP ke kamar terus divideoin gitu ya. Langsung divideoin. Waktu itu udah ada bapak-bapak ini udah ada di rumah. Nggak ada, saya cuma berdua Rumah sama saya kan di jauh. Kak. Udah kumpul terus yang satu tadi rumah. Kak mau keluar Kak, suratnya itu siapa itu? Ini. Kakak saya karena gitu. motor-motor yang itu ada kan motor-motor yang jelek itu juga ditanyakan surat-surat. Berapa motor yang di sini yang ditanyain suratnya Mbak? Ada 4 motor. Ada Yang satu 4. ada di dalam dapur kakak. Gitu. Oke, setelah sampean termasuk punya keberanian ya videoin seperti itu, nggak ada pikiran lain daripada cuma memvideokan itu maksudnya apa itu Mbak? Nggak ada ya, cuma pengen nyimpen aja videonya, nggak pengen nyebarin. Terus ini dari pihak sana kan juga direkam kan ada. Iya, saya tahu. Yang saya ini silakan direkam. Nah, itu orangnya itu memposting dikirim lewat WhatsApp juga, diposting di grup Manggisan. Nah, itu yang kesebar malah. Oh, awalnya kayak gitu. Ini ada media, saya kan berteman juga di Belanda kan sama media kan. Terus nanya, ini Mbak, sampean punya video ini hasil rekaman sampean? Ada. Ini kan sudah terlanjur viral, ini video sampean yang sepotong. Jadi ini media kesini ambil video dari HP saya. Oh, kayak gitu. Bukan saya yang mau viralin. Pertamanya yang ngeviralin dari pihak nakes ya. Jadi yang pertama ngeviralin video itu bukan dari pihak sini, bukan dari pihak Mbak Fitria ya, dari pihak nakes. Habis gitu video itu sudah tersebar dengan luas Lewat WA. Terus lewat apa lagi Mbak? Grup Manggisan ada. Oh, grup Manggisan ada. Ini teman di Judulnya apa itu Mbak? Judulnya Mbak? ya nggak tahu juga ya judulnya apa ya. Cuman gitu. ini ada di share gitu di WA itu. Terus selama ini yang Mbak rasain itu apa Mbak setelah melihat share video itu ya, video itu di share, terus sampai itu pas video yang sini tuh gimana kok bisa sampai terlanjur viral di mana-mana itu? Saya malah nggak tahu ya kalau videonya itu viral, malah taunya itu dari teman-teman karena saya memang tidak punya aplikasi seperti TikTok, Instagram atau Twitter itu saya nggak ada, cuma ada WA sama Facebook itu aja. Karena dari teman-teman yang nge-share ya Mbak ya. Kalau video saya viral gitu. Gak nyangka juga bakalan sampai rame kayak gini. Jadi pemberitaan nasional. Jadi pemberitaan nasional ya Mbak ya. Gitu. Tapi kan ada ini Mbak, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ada yang membela, ada yang menghujat seperti itu Mbak ya. Banyak gimana? Banyak yang menghujat apa banyak yang membela Mbak? Ya kalau di media sosial rata-rata membela ya. Alhamdulillah. Kalau di kampung ya namanya hidup di kampung orang awam. Iya. Tidak ngerti sosial media, tahunya cuma katanya gitu kan orang kampung. Iya. Mana nyalain saya sih kalau di sini tetangga. Nyalain sampean. Ya pro kontra pasti ada. Pro kontra pasti ada. Enggak semuanya tapi. Iya. Terus gini Mbak, sampean yang bilang ayo kalau mau debat sama saya nggak apa-apa. Terus sana itu pertamanya ngomong apa Mbak? Kok sampai termasuk terbawa emosi itu, terpancing emosi itu? Pinter ngomong. Oh bilang namanya manusia kan pinter ngomong, harus itu aja gitu. Ya sudah sabar aja. Gus Mama ada masukan mungkin Gus yang menurut sampean apa yang terbaik atau langkah apa yang bisa diambil dari kejadian yang Mbak Fitria ini alami? Iya. Jadi pertama kita tentu harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi.
Yang pertama pelajarannya mungkin kita ini harus belajar tentang bagaimana tata cara bertamu yang baik. Orang monentara namoy, orang kalau mau bertamu itu kan etikanya, tata keramanya, tata caranya, ketuk pintu, lalu kemudian uluk salam, assalamualaikum, sampai 3 kali. Kalau 3 kali tidak ada jawaban, ya sudah, jangan memaksakan masuk. Nah, ini etika orang bertamu. Nah, kalau yang saya lihat dari peristiwa yang terjadi pada Mbak Fitriani ya, Fitriana, ini kan ya katanya sudah salam tapi karena nggak ada jawaban lalu kemudian masuk. Nah, ini tidak boleh. Berarti menurut sampean menyalahin etika kayak gini ya? Menyalahin etika dan tata krama. Bahkan ya ini bisa juga masuk kategori melanggar hukum, karena kalau masuk ke wilayah pribadi, rumah ini kan wilayah pribadi, tanpa seizin yang punya rumah, itu adalah sesuatu hal yang melanggar, minimal melanggar etika dan tata krama. Ini yang pertama. Yang kedua, soal vaksin. Soal vaksin ini memang ini merupakan anjuran dari pemerintah. Anjuran dari pemerintah agar supaya warga ini, masyarakat untuk bisa mengikuti vaksin. Tetapi masyarakat ini kan ada yang takut dengan jarum suntik. Jangankan vaksin, dengan jarum suntik saja dia ini takut. Jangankan perempuan, kadang ada badannya kekar, tubuhnya besar, tapi sama jarum suntik takut. Nah, ini tentu kan tidak bisa dipaksakan. Kalau orang yang takut atau fobia dengan jarum suntik atau takut disuntik. Jadi ya kalau memang orang tidak mau divaksin, ya tidak boleh ada pemaksaan di situ. Tidak boleh ada pemaksaan, sehingga kita harus menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Kita menghormati apa yang menjadi kewajiban dari petugas untuk melakukan sosialisasi vaksin, itu kita hormati. Tapi ketika ada masyarakat yang tidak mau vaksin karena takut, jangan dipaksa. Apalagi sampai nyar-nyar entar mereka sore sepeda. Nah, itu tentu sudah tidak sesuai dengan jalurnya. Wong petugas vaksin di luar konteks ya, di luar konteks, di luar tugas. Wong petugas vaksin kok sampai meriksa sepeda motor, kan begitu, surat sepeda. Nah, persoalan kemudian kalau kemudian pemerintah mau menerapkan aturan bahwa mereka yang tidak vaksin, lalu kemudian mungkin akan apa istilahnya dipersulit dalam pengurusan surat-surat, yaitu tentu harus dibuka lagi aturannya. Apa yang menjadi hak rakyat? Hak rakyat itu adalah mendapatkan pelayanan dari pemerintah, mendapatkan layanan yang baik dari pemerintah, juga mendapat perlindungan. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jadi apa yang terjadi pada Mbak Fitriana ini, mudah-mudahan ini yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi yang seperti ini. Karena itu kami dari DPC P3 dan pula Ketua P3 Kabupaten Jember, saya datang ke sini jauh-jauh. Jalannya agak sulit tadi masuk ke sini, jalan kaki sama Umi ya. Sulit untuk menunjukkan kami ini prihatin. Kami prihatin apa yang menimpa kepada Mbak Fitriana, dan jangan sampai, mari ini jadikan pelajaran, jangan sampai ini terjadi kepada siapapun rakyat di Kabupaten Jember atau di Indonesia, jangan sampai mengalami apa yang dialami Mbak Fitriana. Amin. Ya, ini mudah-mudahan menjadi yang terakhir, jangan ada lagi model kekerasan yang seperti ini. Jadi menurut Mama ini kekerasan tuh? Ya, kekerasan itu bisa dalam bentuk kekerasan verbal, fisik, ya, atau membuat orang menjadi takut. Siapa yang tidak takut? Ada seorang perempuan tiba-tiba didatangi aparat masuk ke dalam rumah. Jangankan perempuan, laki-laki saja mungkin takut ya. Nah, ini pelajaran, jangan sampai terjadi. Apa yang kemarin terjadi di Jawa Tengah, ada desa namanya Wadas. Itu aparat datang karena masyarakat di sana menolak tambang. Aparat datang, terjadi suasana mencekam. Ini eranya sekarang sudah era reformasi, bukan era Orde Baru. Tidak boleh lagi ada oknum-oknum aparat yang menakut-nakuti rakyat. Aparat itu harus melindungi rakyat, melindungi masyarakat, bukan menakut-nakuti rakyat. Saya pikir itu. Kalau ada aparat menakut-nakutin rakyat itu sebetulnya gimana itu, Bos? Apa harus ada tindakan? Iya, sekarang ini kan sudah zaman teknologi, sudah terbuka. Saya tidak bayangkan rumah yang pelosok seperti ini lalu videonya bisa viral, bukan hanya se-Kabupaten Jember, tapi tadi juga menjadi berita nasional.
Padahal ini rumahnya masuk dan jauh dari pemukiman. Ya karena di lembah, Umi bilang kan benar di lembah. untuk Soalnya menuju ke jalan rumah ke ini kan bawah. turunnya ke bawah dan jalannya berbatu. Sepeda motor aja susah, kita tadi harus jalan kaki. Tapi Licin karena juga. sekarang ini era keterbukaan informasi, apa yang terjadi di tempat yang terpencil seperti ini, gara-gara ada video, rekaman video, menjadi viral. Kemana-mana. Ya, Oke, kita hormati petugas, kita hormati aparat, ya, selama mereka tidak menakut-nakuti kepada rakyat. Jangan sampai terjadi benturan antara aparat dengan masyarakat. Intinya itu. Mbak